Ujung Padang kelas 11 MIA 1 dengan guru pembimbing Ibu Novita Indra Melina SPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembekuan darah pada tubuh manusia. Simak penjelasannya ya. Bye-bye. Pernahkah kamu berpikir saat sedang mengalami cedera dan terjadi pendarahan lalu kemudian darah berhenti mengalir? Nah, itulah yang dinamakan dengan pembekuan darah atau dikenal juga dengan istilah hemostasis. Hemostasis tersebut merupakan peristiwa pembekuan darah dikarenakan adanya pembuluh darah yang robek atau rusak. Sebelum melanjutkan penjelasan selanjutnya, teman-teman harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah adalah proses menggumpalnya darah di sekitar luka untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Mekanisme proses pembekuan darah terdapat beberapa fase penting di dalamnya seperti proses pembentukan darah oleh keping darah dan proses pembekuan darah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya pembekuan darah. Teman-teman tahu nggak kenapa ya saat kita terluka ringan akibat teriris atau tergores, luka kita akan mengering dengan sendirinya? Penasaran kan? Yuk simak penjelasannya. Bye-bye. Ketika endotelium atau eritrosit yang telah dilapisi permukaan dalam pembuluh darah yang rusak akibat luka, jaringan ikat di dalam pembuluh darah akan mengalami kontak dengan darah. Selanjutnya, trombosit atau keping darah akan melekat ke serat kolagen yang ada dalam jaringan ikat dan membuat trombosit di sekitarnya menjadi lengket. Setelah itu, trombosit akan membentuk suatu sumbat yang memberikan perlindungan terhadap kehilangan darah yang disebut sumbat trombosit. Sumbat ini diperkuat oleh fibrin. Akhirnya luka tertutup sepenuhnya deh. Jadi gimana sih proses terbentuknya fibrin itu? Jadi gini nih, faktor-faktor penggumpalan darah yang dilepaskan oleh flanel atau trombosit dan sel-sel yang rusak akibat luka akan tercampur dengan gumpalan pada plasma darah termasuk kalsium dan vitamin K membentuk enzim mati kaskade yang mengaktifkan protein dan protrombin menjadi trombin. Trombin adalah enzim yang berkoefisien fibrinogen yang disintesis oleh hati menjadi benang-benang fibrin. Akhirnya pendarahan berhenti deh. Bagaimana? Sekarang sudah jelas kan? Ciri-ciri pembekuan darah ada 3. Yang pertama, lengan atau kaki bengkok. Yang kedua, kesulitan bernapas atau kesakitan dada pada saat bernapas. Yang ketiga, detak jantung cepat atau kadar oksigen rendah. Faktor-faktor pembekuan darah ada 5. Yang pertama, protrombin. Protrombin adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Yang kedua, fibrinogen. Fibrinogen adalah protein plasma yang disintesis di hati dan bisa diubah jadi fibrin. Yang ketiga, ion kalsium. Ion kalsium adalah ion anorganik yang terdapat pada tulang dan makanan. Yang keempat, trombokinase. Trombokinase adalah protein plasma yang disintesis di hati dan butuh vitamin K untuk bekerja. Yang kelima, vitamin K. Vitamin K adalah vitamin K, vitamin penting untuk protrombin dan faktor pembekuan lainnya. Penyakit pada proses pembekuan darah ada 3. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia adalah salah satu penyakit yang menyebabkan darah menjadi sulit membeku. Yang kedua, trombofilia. Trombofilia adalah salah satu penyakit yang menyebabkan darah mudah menggumpal. Yang ketiga, trombosis vena dalam. Trombosis vena dalam adalah kelainan di mana terjadi pendarahan di pembuluh darah vena dalam yang menyebabkan kondisi berbahaya. Demikian video kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan lengkap dari video tersebut, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.